Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Eka Irawan, NIM 2024-10-10-2017 dari kelas DAAB. Di sini saya akan presentasikan tentang latihan soal analisa algoritma rekursif, dimulai dari latihan pertama. Di sini soal yang ke-A, buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 dikali 5. Nilai U1 ditentukan dari 1. Oke, untuk yang pertama itu, fungsi rekursifnya itu, saya menggunakan def rekursif N dengan if di dalamnya persabangan N sama dengan 1. Untuk dia sini, U1-nya ditentukan itu 1, dan 1, dan else-nya yaitu return 2N dikali dengan N ditambah rekursif N min 1. Yang itu 4 plus 2 dikali 5. Itu lalu untuk yang kedua, itu barisan rekursifnya. Yang kedua adalah pohon rekursif untuk kelima. Nah, untuk pohon rekursif kelima, itu rekursif, saya buat rekursif 5 secara manual seperti ini. 2 dikali 5 ditambah dengan rekursif 5 dikurangi 1. Lalu di sini terus dijalankan sampai rekursif 4. 2 kali 4 rekursif 4 min 1. Rekursif 3. 2 dikali 3 ditambah rekursif 3 min 1. Rekursif 2. 2 dikali 2 ditambah rekursif min 1. Dan rekursif 1 itu sama dengan 1. Nah, di sini untuk dikembalikannya, rekursif 1, lalu rekursif 2 itu sama dengan 4 tambah 1. Hasilnya 5. Ini hasilnya 5. Lalu rekursif 3, 6 tambah 5 itu 11, dan hasilnya juga 11. Lalu dan untuk rekursif keempat yaitu 8 tambah 11 yaitu 19, dan rekursif kelima yaitu 10 ditambah 19 dengan 29. Selanjutnya yang C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Saja untuk metrik ukuran inputnya itu adalah N, dan tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya itu N sama dengan 1. Terus jelaskan apakah untuk input dan ukurannya yang sama banyak eksekusi basic operation yang berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Itu tidak perlu ya, karena inputan yang dimasukkan itu jumlahnya sama dengan N yang diinputkan. Lalu untuk yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Recurrence relation-nya itu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1. Lalu untuk yang selanjutnya, cari persamaan langsung Cn. Untuk persamaan langsungnya ini, pakai yang di recurrence relation-nya itu. Ya, recurrence relation-nya yaitu Cn sama dengan Cn plus Cn min 1. Lalu di sini Cn lagi, Cn yang kedua, atau rekursif yang kedua seperti tadi, C plus Cn min 2 ditambah 1 sama dengan Cn min 2 ditambah 2. Persamaannya. Lalu C yang ketiga, yaitu 1 tambah C, N min 3 ditambah dengan 1 dan ditambah dengan 1. Ya, itu sama dengan seperti Cn min 3 ditambah 3. Dan yang keempat, ini hasilnya seperti Cn min 4 dan plus 4. Dan seterusnya, sampai yang diinginkan. Lalu di sini, karena perubahannya itu hanya di sini dan di sini, yang selalu mengikuti, yang selalu berubah-ubah, jadi kita menggunakan rumus pertama, yaitu Cn sama dengan I tambah Cn min 1, rumus pertama. Lalu disubstitusi menggunakan C1, yaitu Cn sama dengan 1 ditambah Cn min 1 sama dengan I, Cn sama dengan I ditambah Cn min I
Lalu I-nya ini ditambah dengan C sama dengan 1, yaitu menggunakan rumus kedua. 1 sama dengan N min I, dan I sama dengan 1 min N min 1. Substitusi menggunakan yang C2, yaitu Cn sama dengan N min 1 plus 1, didapatkan hasil N. Lanjut untuk jawaban yang kedua. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, di mana suku N didapat dari 5 kali suku N min 1 dikurangi 6 suku U min 2. Misalnya suku ke-5 itu didapat dari 5 kali 19 minus 6 kali 5 nilai suku N sama dengan 1, maka suku 2 dikurangi 1. Untuk sebuah fungsi rekursifnya itu seperti ini. Def rekursif if N-nya itu sama dengan 1, returnnya 0. Kalau nggak ada, ini seperti nilai suku pertama itu 0, dan nilai suku kedua itu adalah 1. Seperti yang di sini. Lalu untuk perhitungannya itu, atau rekursifnya itu, menggunakan yang ini sebagai, kalau saya, yaitu return 5 kali rekursif N min 1 dikurangi dengan 6 dikali rekursif N min 2. Nah, untuk pohon rekursif untuk menghitung suku keempat, nah, seperti ini, rekursif suku keempat yaitu 5 dikali rekursif 3 dikurangi 6 dikali rekursif 2, lalu rekursif 3 sama dengan 5 dikali rekursif 2 dikurangi 6 rekursif 1. Dan rekursif 2 itu hanya 1, dan rekursif 1 itu hanya 0. Lalu ini untuk terbaliknya, yaitu kalau misalnya di sini rekursif 3 itu 5 kali 5 dikurangi 6 dikali 1. Dan rekursif 4 itu 5 dikali 19 dikurangi 6 dikali 5. Nah, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk C, tentukan nilai metrik untuk ukuran inputnya. Untuk metrik inputnya itu jelas N, dan basic operation-nya itu sama N sama dengan 1. Yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyak, eksekusi basic operation bisa berbeda-beda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Itu nggak perlu, karena yang dimasukkan jumlah itu sama dengan N yang diinputkan. Jadi nggak perlu base case dan tidak berubah-ubah. Lalu untuk banyaknya eksekusi basic, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan reconciliation-nya untuk menemukan nilai Cn. Nah, untuk recurrence relation-nya itu Cn sama dengan Cn min 1 dikurangi Cn min 2, seperti yang ada di sini. Lanjut untuk yang G, cari persamaan langsung Cn-nya. Nah, untuk yang ini, itu menggunakan UN-nya, dianggap UN sama dengan 5 UN min 1 dan dikurangi 6 dikali UN min 2. Lalu R pangkat 2 sama dengan dikurangi 5R plus 6 sama dengan 0. Lalu R min 2 dan R min 3 sama dengan 0. Nah, di sini dapat R1 itu 2 dan R2 itu sama dengan 3. Karena hasil dari sini. Nah, untuk Sn sama dengan A R1 pangkat 2 ditambah dengan B R2 pangkat 2. Itu sama seperti A 2 pangkat 2 ditambah dengan B 3 pangkat 2. U1-nya itu berarti AR1 tambah R2 yang jadi 2A ditambah 3B, dan U2 itu A2 dikali 2 ditambah dengan B3 pangkat 2. Hasilnya itu 4A dan 9B. Nah, di sini untuk memecahkan itu menggunakan metode eliminasi, yaitu 2A ditambah 3B
dan 4A ditambah 9B. Nah, karena mau yang pakai yang A, jadi kita pakai dikali 2, yaitu didapat hasil min 1 sama dengan min 3B. Dan B itu 1/3. Lalu menggunakan metode substitusi untuk yang mencari A-nya, itu didapat 1 sama menggunakan yang ini, yang pertama, 1 sama dengan 4A ditambah 9B. Nah, sini menggunakan 4A ditambah 9, 1/3, dan 1 4A ditambah 3. Nah, di sini lalu 3 ini dipindah ke depan karena 4 ini konstanta. Lalu jadinya itu minus 2 sama dengan 4A, dan ini ditaruh di belakang, dan A-nya dimajukan ke depan, jadinya A sama dengan minus 1/2. Lalu UN-nya A 2N tambah dengan B 3N, itu sama dengan 1 minus 1/2 dalam tutup kurung 2N ditambah dengan tutup kurung 1/3 dikali dengan 3N. Maka didapat hasil itu minus 1/2 dikali 16 ditambah dengan 1/3 dikali 81. Hasilnya itu minus 8 ditambah 27, dan hasilnya adalah 19. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.